Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi 9 tips belanja online agar tidak tertipu ya sahabat Om Dea. Dengan berbelanja online kita tidak bisa memastikan barang yang akan kita beli ya secara langsung, apakah itu asli atau tiruan, tidak mengenal penjual dan sebagainya ya. Nah, kemudian aktivitas belanja secara daring juga bisa mengancam keamanan jika tidak dilakukan secara hati-hati. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, nah saya akan berbagi tips untuk pencegahannya ya sahabat Om Dea. Tips yang pertama, cari tahu reputasi penjual ya. Nah, sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang secara online, nah terutama di marketplace ya, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap toko penjual barang yang akan kita beli. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan yaitu memastikan status toko apakah aktif atau tidak. Nah, lamanya umur toko hingga testimoni lebih banyak positif atau negatif. Nah, dari situ kita bisa tahu testimoni atau ulasan apakah banyak hal yang positifnya atau negatifnya. Nah, kalau sekiranya kebanyakan negatifnya ya kita harus hindari dan mencari seller lain atau penjual lain ya sahabat Om Dea. Kemudian yang kedua sahabat Om Dea, cek ulasan produk ya. Setelah memastikan penjual bisa dipercaya, kemudian kita cek ulasan produk yang ingin kita beli ya dari pengguna lain yang sudah membelinya terlebih dahulu. Simak ulasan satu persatu hingga foto yang disematkan guna membuat kita semakin yakin terhadap produk yang akan kita beli. Nah, jadi ulasan ini sangat penting ya sahabat Om Dea. Di situ kadang si pembeli tidak mencantumkan komentar atau ulasan, tetapi dari bintang yang dia kirim ya. Nah, di situ kan ada 5 bintang ya. Nah, apakah 2 atau 3 atau 5 misalkan ya. Biasanya kalau 5 itu berarti bagus ya. Berarti pembeli ini puas. Tetapi kalau cuma 2 atau 3, nah biasanya disertai dengan ungkapan kekecewaan ya. Misalkan dari kurir atau barangnya sendiri kurang bagus, tidak sesuai dengan deskripsi, itu biasanya ada. Kalau yang bintang 5, nah berarti si pembeli ini puas ya berbelanja di toko tersebut. Banyak yang tidak disertai dengan ulasan ya, cukup bintang 5. Kadang-kadang ada kalimat hanya bintang yang berbicara gitu ya, bintangnya 5. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa si pembeli puas terhadap pelayanan maupun produk yang dibeli ya. Nah, kemudian tips yang ketiga sahabat Om Dea, apakah harganya masuk akal? Nah, jadi sahabat Om Dea jangan tergiur dengan harga murah, karena hal ini bisa saja membuat kita terjebak ya. Bandingkan harga produk yang sama dengan beberapa toko sekaligus ya. Misalkan sahabat Om Dea membuka di toko online shop 1. Nah, kemudian ternyata barangnya kok murah banget gitu. Nah, alangkah baiknya sahabat Om Dea juga buka di online shop yang lain. Apakah barang tersebut sesuai harganya? Apakah beda jauh? Nah, kalau beda jauh itu wajib dicurigai ya. Jika perbandingan harganya sedikit satu sama lain adalah hal yang wajar gitu ya.
Nah, tetapi akan mencurigakan jika harga terlalu murah atau bahkan jauh melebihi yang disarankan. Nah, apabila terlalu murah, bisa jadi ada niat untuk melakukan penipuan atau barang yang dijual bukanlah produk original ya. Nah, jadi kita harus waspadai dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya gitu ya. Kemudian yang keempat, sahabat Omdea, baca deskripsi produk ya. Nah, kadang-kadang deskripsi ini suka diabaikan ya, termasuk saya pernah waktu itu kurang teliti membaca deskripsi ya. Yang seharusnya barang tersebut satu set ada 4 biji gitu ya. Nah, ternyata cuma satu aja gitu ya, dengan harga yang sama dengan satu set. Nah, sekalinya datang cuma satu. Nah, kecewa. Nah, setelah saya baca ulang gitu deskripsinya, ternyata memang harga satuan. Nah, cuma kebetulan harga satuan itu dibandingkan dengan toko yang lain itu sama dengan harga satu set 4 biji ya. Jika sudah memastikan reputasi toko dan harga produk terbilang wajar-wajar saja, baca deskripsi produk dengan seksama ya. Pertama, sesuaikan judul dengan deskripsi yang ada di halaman produk. Pastikan nama barang, varian, spesifikasi, hingga kelengkapan yang ditawarkan sudah sesuai ya. Jika informasi kurang lengkap, kita bisa menanyakan langsung ke seller atau penjual melalui fitur pesan ya. Kemudian nomor 5, sahabat Omdea, cermati syarat dan ketentuan. Nah, setiap toko memiliki syarat dan ketentuan masing-masing ya, baik itu masa garansi, perjanjian waktu, pengembalian, dan sebagainya. Dengan mencermati syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh setiap toko, maka kita sudah siap menerima apa yang telah dijanjikan oleh penjual. Di sini sahabat Omdea harus betul-betul cermat dalam menelaah atau mempelajari syarat ketentuan dari sebuah toko ya. Biasanya ada di situ keterangan termasuk garansi, kemudian cara retur barang gitu ya, cara mengembalikan barang ketika barang itu salah kirim atau tidak sesuai dengan deskripsi ya. Biasanya di deskripsi itu sudah termasuk ada syarat-syarat dan ketentuan dari toko tersebut. Kalau itu sudah kita baca, sudah kita pahami, berarti kita sudah setuju dengan syarat atau ketentuan yang disampaikan oleh toko tersebut ya, sahabat Omdea. Kemudian nomor 6, sahabat Omdea, hindari transfer langsung di luar marketplace. Sebaiknya pilih platform marketplace jika kita hendak berbelanja secara online ya. Karena dengan ini saat melakukan pembayaran akan ada pihak yang berada di tengah-tengah antara pembeli dan penjual. Ya, suatu contoh online shop tadi ya, baik itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, menampung dana pembelian dari konsumen, kemudian membayarkan kepada penjual setelah barang itu diterima dan tidak ada komplain dari pembeli. Nah, mungkin ada saja penjual yang nakal dengan meminta pembeli mentransfer sejumlah uang pembayaran langsung ke rekening mereka ya. Nah, jika ini terjadi, jangan mau ya sahabat Omdea untuk menerima permintaan tersebut. Karena ini kemungkinan besar adalah penipu ya, dengan mengirim pembayaran langsung ke rekening pribadi penjual. Artinya akan sulit untuk kita meminta pengembalian dana jika barang tidak kunjung sampai atau barang rusak dan tidak sesuai dengan deskripsi ya sahabat Omdea. Tetapi ada sahabat Omdea 1-2 barang ya berupa software ya. Nah, saya sering membeli software, contoh untuk resetter ya, resetter printer misalnya L3210. Harganya kan ada yang 20.000, ada yang 30.000. Nah, kalau yang lifetime misalkan ya, itu
di atas 50.000. Nah, saya biasanya itu langsung gitu ya, tanpa melalui online shop lagi. Karena apa? Karena sudah beberapa kali belanja gitu ya, dan terbukti bahwa si seller ini yang menjual software tersebut jujur gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja sahabat Omdea. Kemudian nomor 7 sahabat Omdea, simpan bukti pembayaran ya. Setelah berhasil melakukan transaksi pembayaran, simpan bukti pembayaran baik-baik ya. Nah, ini bisa saja diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya ya, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada baiknya transaksi pembayaran misalkan lewat Bripa, nah itu di screenshot, disimpan untuk mewaspadai atau untuk jaga-jaga ya. Nah, kemudian yang nomor 8, pastikan keamanan perangkat ya. Saat berbelanja daring, utamakan menggunakan perangkat laptop atau smartphone milik pribadi ya. Hindari belanja di tempat dan menggunakan perangkat umum karena keamanan yang tidak terjamin ya sahabat Omdea. Misalkan di warnet ya. Kemudian yang nomor 9 sahabat Omdea, cek paket dan hilangkan jejak data ya. Jika semua hal sudah dipastikan dengan baik dan transaksi berjalan lancar, maka kita tinggal tunggu saja barang pesanan yang kita beli sampai barang kita terima. Nah, setelah paket sampai di tangan kita, apakah itu sudah selesai? Tentu belum ya sahabat Omdea. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka dan memeriksa isi di dalam paket. Apakah barang yang ada di dalam paket sesuai dengan apa yang kita beli, dan pastikan juga tidak ada kerusakan pada produk tersebut ya. Jika ada kerusakan, kita bisa segera melaporkannya untuk ditangani lebih lanjut. Belum cukup sampai di situ sahabat Omdea, biasanya saat barang dikirim akan ada identitas pembeli yang berisi data-data pribadi seperti nama, alamat, hingga nomor telepon ya. Nah, jangan biarkan data-data tersebut kita buang begitu saja di tempat sampah sebelum kertas catatan berisi data itu dibuang, digunting, atau dihancurkan terlebih dahulu agar tidak terbaca. Hal ini untuk menghindari penipuan yang bisa saja mengatasnamakan diri kita berbekal data-data yang tertera pada paket pengiriman. Nah, jadi kalau di kota mungkin harus betul-betul waspada ya sahabat Omdea, karena di paket itu ya, setelah kita ambil, nah kemudian kita buang, misalkan kalau di kota ini ya, nah kemudian ada pemulung atau apa, atau pas kebetulan orang lewat ngelihat, oh itu paket yang masih ada alamat, nomor telepon dan sebagainya, lalu diambil, dimanfaatkan, dipakai untuk kejahatan. Nah, kalau di kampung atau di desa seperti di tempat saya mungkin nggak sampai ke situ juga gitu ya, karena biasanya dibuang di tempat sampah kemudian dibakar ya. Beda banget dengan kebiasaan di kota. Kalau di kota harus serba waspada ya sahabat Omdea. Nah, kemudian yang tidak kalah penting sahabat Omdea, ketika kita membuka paket itu alangkah baiknya di video ya sahabat Omdea, karena ketika barang itu rusak kita punya bukti gitu ya. Nah, kalau tidak di video terus kemudian kita laporan bahwa barang ini rusak, nah tidak akan mereka tanggapi. Nah, karena apa? Karena bisa saja pas kita membuka ya, kemudian kegunting atau kena cutter ya, nah itu bisa saja seperti itu gitu. Tapi kalau di video sahabat Omdea itu aman ya, kelihatan cara membuka, kemudian barang pertama kali kita keluarkan juga kelihatan gitu ya. Nah, jadi itu merupakan suatu bukti ketika kita ingin melakukan komplain ya, karena terjadi misalkan barang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi. Nah, itu jangan sampai lupa sahabat Omdea.
Nah, jadi itu 9 tips dari saya agar kita terhindar dari penipuan gitu ya ketika kita belanja online. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang belum silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.